Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridani dari Universitas Balikpapan, Fakultas Vokasi, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang biasa disebut dengan K3. Saya berasal dari kelas A4. Jadi, dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk lebih peduli terhadap keselamatan kerja. Jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, karena dalam video ini saya akan menjelaskan bahaya-bahaya yang terjadi di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Jadi tonton video ini sampai habis, karena keselamatan Anda adalah prioritas utama. Oke. Selanjutnya, di setiap tempat kerja itu memiliki resiko bahaya yang berbeda-beda, mulai dari kebisingan, iklim kerja ekstrim, pencahayaan yang buruk, terus getaran hingga radiasi. Bahaya ini seringkali dianggap sepele oleh para pekerja maupun yang bukan pekerja, padahal dampaknya itu bisa sangat serius. Contohnya itu mulai dari gangguan kesehatan hingga yang lebih parah, kecelakaan yang fatal. Untungnya kita bisa melindungi diri kita menggunakan alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD. Jadi dalam video ini saya akan membahas berbagai bahaya tersebut, dampaknya, serta APD apa saja yang digunakan untuk mengurangi risiko dan melindungi diri kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu alat pelindung diri atau APD. APD itu adalah alat perlengkapan yang wajib digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang lain di tempat kerja. APD itu berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. APD yang digunakan di setiap area kerja mungkin berbeda, tergantung pada potensi risiko yang mungkin terjadi. Beberapa contoh jenis APD antara lain, yang pertama ada pelindung kepala, yang kedua pelindung mata dan muka, yang ketiga pelindung telinga, yang keempat ada pelindung pernapasan, yang kelima ada pelindung tangan, yang keenam ada pelindung kaki, ketujuh pakaian pelindung, yang kedelapan alat pelindung jatuh perorangan, 9 pelampung. Selain saat bekerja, APD itu juga perlu digunakan saat membersihkan rumah atau tempat tertentu, terutama jika tempat tersebut berpotensi menjadi sarang binatang pembawa kuman ataupun virus. Baik, yang pertama yaitu ada kebisingan. APD yang digunakan dalam area kebisingan ini yaitu yang pertama ada air plug. Kegunaannya dimasukkan ke dalam telinga untuk mengurangi intensitas suara yang masuk. Itu cara pakainya ya, pilih air plug yang sesuai dengan ukuran telinga kita. Pastikan air plug terpasang dengan benar dan menutupi saluran telinga secara sempurna. Yang kedua ada earmuff. Earmuff itu menutupi seluruh telinga kita yang besar gini untuk mengurangi intensitas suara yang masuk. Cara pakainya, pasang earmuff di kepala dan atur ukurannya agar pas dan nyaman. Pastikan earmuff menutupi telinga dengan rapat. Yang kedua ada iklim kerja. Kenapa sih APD itu penting dalam berbagai iklim? Nah, iklim yang ekstrim itu baik panas maupun dingin dapat memberikan berbagai risiko bagi kesehatan dan keselamatan para pekerja. Contohnya itu ada di iklim panas, kita diwajibkan menggunakan helm, sarung tangan, sepatu safety, dan kacamata untuk melindungi paparan sinar matahari. Terus ada pakaian pelindung.
menggunakan bahan yang mudah menyerap keringat dan memiliki pelindung UV. Terus ada contohnya yang kedua, iklim dingin. Di dalam lingkungan yang dingin itu kita menggunakan APD yang contohnya ada jaket atau coat dan celana yang menggunakan bahan yang hangat dan tahan air. Sepatu boot menggunakan sepatu boot yang hangat, tahan air, dan memiliki grip yang baik. Terus terakhir ada APD topi penutup kepala. Nah, itu gunanya melindungi kepala dari suhu dingin dan angin yang deras. Oke. Yang ketiga ada paparan gas. Dalam lingkungan yang bergas, pekerja itu bisa terkena iritasi mata dan kulit, gangguan pernapasan, dan keracunan. Jadi jenis APD yang umum digunakan itu, yang pertama ada kacamata safety. Gunaannya jelas melindungi mata dari gas iritan, uap, dan percikan bahan kimia. Cara pakainya yaitu memastikan bahwa kacamata safety menutupi mata dengan rapat dan tidak ada celah. Yang kedua ada sarung tangan. Sarung tangan itu kegunaannya sudah pasti tahu kan ya, untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan cairan. Terus cara pakainya, pilih sarung tangan yang sesuai dengan jenis bahan kimia yang ada. Pastikan tangan kita dan sarung tangan itu sudah bersih. Kalau bisa ya gimana ya, steril sarung tangannya gitu, dan tidak robek sebelum digunakan. Dan gunakan masker respirator. Nah, kegunaannya sama seperti sebelumnya. Cara memakainya, pilih masker respirator yang sesuai dengan jenis gas yang ada. Pastikan masker menutup rapat hidung dan mulut. Masker respirator itu yang besar, bulat, agak cembung gitu. Nah, terus pastikan juga tali pengikatnya itu terpasang dengan kuat, dan biasanya ada petunjuk penggunaan yang tertera pada masker tersebut. Yang keempat ada pencahayaan. Jenis APD untuk mata. Yang pertama, kacamata safety. Kegunaan melindungi mata dari benturan, goresan, percikan bahan kimia, dan radiasi cahaya non-ionisasi. Contohnya sinar UV. Cara pakainya, pilih kacamata safety yang sesuai dengan ukuran wajah kita dan jenis bahaya yang dihadapi. Pastikan kacamata menutupi mata dengan rapat. Yang kedua ada kacamata las. Kacamata las ini biasanya digunakan oleh pekerja welder yang pekerjaannya itu yang ngelas-ngelas gitu. Terus kegunaannya kacamata las ini melindungi mata dari cahaya yang sangat terang dan radiasi ultraviolet saat melakukan pengelasan tersebut. Cara pakainya, pilih kacamata las dengan tingkat kegelapan lensa yang sesuai dengan jenis pengelasan. Pastikan kacamata menutupi mata dengan rapat. Terus ada pelindung wajah, melindungi seluruh area wajah termasuk mata dan percikan bahan kimia, panas, dan radiasi. Cara pakainya, pasang pelindung wajah agar menutupi seluruh wajah dengan rapat. Yang selanjutnya tempat kerja yang mengakibatkan getaran yang kuat. Jenis APD yang umum digunakan pada getaran itu, yang pertama ada sarung tangan anti getar. Dia gunanya itu meredam getaran yang ditransmisikan dari alat kerja ke tangan. Cara pakainya, pilih sarung tangan yang sesuai dengan ukuran tangan dan jenis pekerjaan. Pastikan sarung tangan menutupi pergelangan tangan dengan rapat. Oke, selanjutnya ada peredam getar pada alat kerja. Kegunaannya itu mengurangi getaran pada sumbernya. Sumbernya yaitu pada alat kerjanya tersebut. Cara pakainya, pasang peredam getar sesuai dengan petunjuk penggunaan. Nomor 6 ada radiasi. Radiasi itu ada APD yang kita gunakan
Yang pertama ada apron timbal. Apron timbal itu melindungi tubuh bagian depan dari radiasi. Biasanya terbuat dari timbal yang memiliki kemampuan menyerap radiasi. Nah, terus cara pakainya, kenakan apron timbal sebelum melakukan prosedur yang melibatkan sumber radiasi. Pastikan apron menutupi seluruh bagian tubuh yang terpapar radiasi. Terus yang kedua ada kacamata timbal. Kegunaannya itu melindungi mata dari radiasi. Lensa kacamatanya ini terbuat dari bahan yang mengandung timbal atau bahan penyerap radiasi lainnya. Cara pakainya, kenakan kacamata timbal sebelum melakukan prosedur yang melibatkan sumber radiasi. Pastikan kacamata menutupi mata dengan rapat. Terus ada thyroid color. Kegunaan thyroid color ini yaitu melindungi kelenjar tiroid dari radiasi. Biasanya terbuat dari timbal atau bahan penyerap radiasi lainnya juga. Terus adapun cara pakainya, kenakan thyroid color di leher sebelum melakukan prosedur yang melibatkan sumber radiasi. Terus ada sarung tangan timbal. Kegunaannya yaitu melindungi tangan dari radiasi, terutama saat menangani sumber radiasi secara langsung. Cara pemakaian sarung tangan timbal yaitu sebelum melakukan prosedur yang melibatkan sumber radiasi tersebut. Selanjutnya ada dosimeter. Kegunaan alat untuk mengukur dosimeter, kegunaan alat untuk mengukur dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. Cara pakai dosimeter tersebut biasanya dikenakan pada pakaian kerja seperti saku dan kerah baju. Oke, yang selanjutnya ada debu. Kenapa sih APD penting dalam lingkungan berdebu? Yaitu dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan masalah mata. Alat pelindung diri APD yang digunakan, yang pertama ada masker. Masker itu kegunaannya melindungi saluran pernapasan dari debu. Terus masker yang sesuai dengan jenis debu, yaitu pastikan masker menutup rapat hidung dan mulut. Selanjutnya ada kacamata safety. Kegunaannya melindungi mata dari debu. Cara pakainya, pastikan kacamata menutupi mata dengan rapat. Sesuaikan tali pengikat agar kacamata tidak mudah lepas maupun terjatuh. Selanjutnya ada APD sarung tangan. Kegunaannya melindungi tangan dari kontak langsung dengan debu. Cara pakainya, pilih sarung tangan yang sesuai dengan jenis bahan kimia yang ada. Pastikan sarung tangan bersih dan tidak sobek sebelum digunakan. Yang ke-8, mikrobiologi. APD yang digunakan yang pertama ada jas lab. Jas lab itu untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia, tumpahan kultur, dan kontaminasi mikroorganisme. Terus yang kedua ada APD sarung tangan latex atau disebut nitril. Ini dia gunanya melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia kultur dan sampel. Yang ketiga ada masker. Masker ini melindungi saluran pernapasan dari partikel udara yang mengandung mikroorganisme. Dan selanjutnya ada kacamata safety, melindungi mata dari percikan bahan kimia, kultur, dan sinar UV dari lampu Bunsen. Selanjutnya ada sepatu tertutup. Sepatu tertutup ini yang jelas melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia dan mencegah kontaminasi lingkungan. Cara pemakaiannya, ini cara urutan pemakaian di sini. Yang pertama yaitu cuci tangan kita, kedua kenakan jas lab, yang ketiga sarung tangan, yang keempat kenakan masker, kacamata safety, dan sepatu yang tertutup. Baik. Yang terakhir ada uap. Uap ini ada beberapa APD yang digunakan, yaitu yang pertama ada masker respirator.
Kegunaannya melindungi saluran pernapasan dari inhalasi uap berbahaya. Terdapat berbagai jenis masker respirator, mulai dari masker sekali pakai hingga masker dengan filter khusus untuk jenis uap tertentu. Yang kedua, seterusnya ada cara pakainya. Pilih masker respirator yang sesuai dengan jenis uap yang ada. Pastikan masker menutupi hidung dan mulut dengan rapat. Selanjutnya ada kacamata safety. Kegunaannya yaitu melindungi mata dari percikan uap, partikel kecil, dan iritasi. Cara pakainya, pilih kacamata safety yang memiliki perlindungan samping untuk mencegah uap masuk dari samping. Oke. Selanjutnya ada APD sarung tangan. Kegunaannya melindungi tangan dari kontak langsung dengan uap atau cairan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Cara pakainya, pilihlah sarung tangan yang tahan terhadap bahan kimia. Pastikan sarung tangan menutupi pergelangan dengan rapat. Selanjutnya, menggunakan apron. Apron ini melindungi tubuh bagian depan kita dari percikan uap atau cairan. Cara pakainya, pilih apron yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan kimia. Pastikan apron juga menutupi seluruh bagian tubuh yang berpotensi terkena percikan bahan kimia tersebut. Oke, sekian video penjelasan APD dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya bukan nabi, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.